Halo semuanya, selamat datang di ruang kelas. Di episode kali ini, kita akan berlatih mengerjakan soal ujian sekolah Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Akan ada 20 soal terpilih yang harus kamu jawab. Kamu diberi waktu 5 detik untuk menjawab soal. Siap? Soal yang pertama. Perhatikan susunan tak beraturan dari kalimat-kalimat di bawah ini. C. Santi mengawali harinya dengan bangun pukul 4 pagi untuk bersiap-siap sholat subuh. D. Setelah itu ia mulai membantu ibunya di dapur. A. Setelah menyelesaikan urusan dapur, ia mandi dan bersiap-siap menuju ke sekolah. B. Sesampainya di sekolah, Santi belajar bersama rekan-rekan sekelasnya. Pertanyaannya, susunan yang tepat pada kalimat-kalimat di atas sehingga menjadi satu paragraf yang padu adalah A. A, B, C, D. B. B, C, D, A. C. C, D, A, B. D. A, D, C, B. Atau E. C, D, A, B. Susunan yang tepat pada kalimat-kalimat di atas sehingga menjadi satu paragraf yang padu adalah opsi C, yaitu CDAB. Penyusunan kalimat ini akan menjadi lebih padu dan logis apabila urutannya dimulai dari kegiatan Santi di pagi hari. Kalimat C, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membantu ibunya di dapur. Kalimat D, setelah itu mandi dan bersiap-siap pergi ke sekolah. Kalimat A, dan berakhir dengan aktivitas di sekolah bersama teman sekelas. Kalimat B. Nomor 2. Di bawah ini contoh penulisan alamat pada surat dinas yang benar ialah A. YTH Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 03 Bangunrejo. B. YTH Bapak Kepala Sekolah SMAN Bangunrejo. C. YTH kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 03 Bangunrejo. D. YTH Kepala Sekolah SMAN 01 Bangunrejo. Atau yang E. YTH Kepsek SMA Muhammadiyah 03 Bangunrejo. Jawaban yang benar adalah opsi A, yaitu I. Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 03 Bangunrejo. Penulisan alamat pada surat dinas yang benar biasanya mencantumkan gelar atau pangkat, jabatan, nama instansi atau sekolah, dan alamat lengkap tujuan surat. Dalam contoh tersebut, alamat yang tepat mencakup seluruh informasi tersebut yaitu I. Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 03 Bangunrejo. Alamat lengkap yang harus dituliskan adalah alamat lengkap sekolah, biasanya termasuk nama jalan, nomor gedung atau RT RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan kode pos. Soal nomor 3. Berikut ini adalah kalimat penutup pada sebuah pidato yang benar ialah A. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. B. Saya kira cukup, terima kasih. C. Terima kasih dan salam sejahtera. D. Salam super, terima kasih. Atau yang E. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya, sudah dulu ya. Jawaban yang benar adalah A, yaitu demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Penutup pada pidato haruslah singkat dan padat, namun tetap memberikan kesan yang kuat dan mengesankan pada audiens, pendengar Anda. Kalimat penutup yang tepat haruslah mencerminkan isi pidato dan memberikan kesan yang baik pada audiens. Kalimat penutup yang baik berfungsi sebagai rangkuman keseluruhan pidato dan mengarahkan audiens pada kesimpulan yang diinginkan oleh pembicara. Kalimat penutup pada opsi A, sesuai dengan kaidah, yaitu memberikan ringkasan dari isi pidato dan mengucapkan terima kasih. Nomor 4.
Cerita pendek yang terhimpun dalam naskah tersebut berjumlah 6 buah dan merupakan karyanya yang ditulis pada 1957, strip 1963. Tanda baca strip yang menandai tahun pada kalimat tersebut sama artinya dengan A. Jarak tempuh, B. Sampai ke, C. Dilanjutkan, atau yang D. Sampai dengan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu sampai dengan. Tanda hubung yang digunakan dalam kalimat tersebut di antara angka tahun 1957 dan 1963 menunjukkan arti sampai dengan atau hingga. Dengan menggunakan tanda hubung secara benar, maka kalimat tersebut menginformasikan bahwa cerita pendek yang dipilih tergabung dalam naskah yang ditulis oleh pengarang pada rentang waktu 1957 hingga 1963, atau dengan kata lain selama kurun waktu tersebut. Nomor 5. Alur penceritaan yang digambarkan secara runtun dari A sampai Z disebut A. Alur maju, B. Alur konvensional, C. Alur teratur, atau D. Alur mundur. Jawaban yang benar adalah A, yaitu alur maju. Alur maju atau alur maju mundur adalah alur cerita yang diceritakan secara kronologis berdasarkan waktu. Dalam alur maju, cerita bergerak maju dari awal sampai akhir secara runtun. Ini adalah alur cerita yang paling umum dan mudah dimengerti. Dalam alur ini, kejadian-kejadian dalam cerita biasanya terjadi sesuai urutan waktu dan menjadi dasar untuk pengembangan karakter dan plot cerita yang lebih kuat. Nomor 6. Cerita atau narasi yang fiktif serta relatif pendek disebut A. Novel, B. Prosa, C. Pantun, atau D. Cerpen. Jawaban yang benar adalah D, yaitu cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yang merupakan sebuah bentuk prosa naratif yang fiktif dengan panjang relatif pendek. Cerpen biasanya terdiri dari beberapa paragraf atau halaman, dengan fokus pada satu konflik atau peristiwa tertentu dan karakter yang lebih sedikit dari novel. Meskipun relatif pendek, cerpen dapat memiliki struktur dan kompleksitas seperti novel. Cerpen juga dapat memiliki banyak tema dan gaya penceritaan yang berbeda. Oleh karena itu, cerpen sering dimuat di majalah, surat kabar, atau antologi. Kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 7-9. Harga di pasar mungkin bias lebih. Fa. Tetapi nenek sudah tidak kuat menurunkan buah itu dan membawanya ke pasar. Masih ada orang yang mau datang membeli di sini saja sudah untung, kata nenek lagi. Nadanya pasrah dan menerima apa adanya saja. Kalau boleh, kami akan menjualnya, Nek, pokoknya, paling sedikit nenek dapat 3.000 rupiah. Boleh, Nek, tanya Diva. Nek Zahwa tampak menimbang-nimbang. Boleh saja. Asal nanti kalian tidak dimarahi orang tua kalian. Soal nomor 7. Nilai didik yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. B. Kita harus menolong orang yang kesusahan. C. Nenek yang lemah harus kita manfaatkan. Atau yang D. Kita harus pasrah menerima nasib. Jawaban yang benar adalah B, yaitu, kita harus menolong orang yang kesusahan. Dalam kutipan cerpen tersebut, kita melihat nilai didik tentang membantu orang yang kesusahan. Anak-anak di cerita tersebut memutuskan untuk membawa nenek mereka pulang ke rumah ketika melihat ia kesulitan di bawah terik matahari, meskipun mereka sedang dalam keadaan terburu-buru untuk pulang. Ini adalah contoh dari nilai empati dan kepedulian terhadap orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan.
orang-orang di sekitar kita mungkin membutuhkan bantuan dan kita sebaiknya siap membantu mereka. Nomor 8. Watak Diva dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Suka berbohong, B. Pandai membujuk, C. Suka menipu, atau D. Suka menolong. Jawaban yang benar adalah D, yaitu suka menolong. Dalam kutipan cerpen tersebut, Diva menunjukkan watak yang suka menolong dengan membantu nenek tersebut memanggul barang belanjaan, bahkan ketika mereka sedang terburu-buru untuk pulang. Dari sifat yang ditunjukkan oleh Diva, kita dapat mengetahui bahwa ia adalah orang yang peduli dan supel yang selalu siap membantu orang lain ketika mereka membutuhkan. Soal nomor 9. Tema yang diangkat penulis dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Memanfaatkan setiap kesempatan, B. Berbakti pada orang tua, C. Bekerja sama, atau D. Tolong menolong. Jawaban yang benar adalah D, yaitu tolong menolong. Tema yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah tentang pentingnya tolong-menolong dan saling membantu antar sesama. Dalam cerpen cinta tersebut, anak-anak membantu nenek mereka meskipun mereka sedang terburu-buru, menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai-nilai empati dan peduli terhadap orang lain. Seperti yang diimplikasikan dalam cerpen tersebut, menjalin persaudaraan dengan orang lain dengan membantu mereka dapat membuat kita merasa bahagia dan dapat membangun ikatan sosial yang lebih kuat. Soal nomor 10. Berikut ini beberapa pernyataan kritik. Di antara pernyataan kritik tersebut yang paling tepat adalah A. Wah, bajumu bagus benar, tetapi lebih banyak kurang bagusnya. B. Faris, saya tidak jadi meminjam pulpenmu, takut macet. C. Pasti sepeda ini bermanfaat bagimu. Kamu tidak akan kesiangan lagi kan? Atau yang D. Sebaiknya kamu jangan membiasakan diri bergadang, tidak baik buat kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu sebaiknya kamu jangan membiasakan diri begadang. Tidak baik buat kesehatan. Pilihan A, B, dan C bukan termasuk kritik yang tepat, karena A. Pernyataan tersebut lebih banyak merupakan pujian daripada kritik. B. Pernyataan tersebut lebih merupakan sebuah alasan daripada kritik. C. Pernyataan tersebut lebih merupakan pujian daripada kritik. Sementara itu, pilihan D merupakan kritik yang tepat karena memberikan nasihat yang berguna dan bersifat konstruktif dalam menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan kebiasaan buruk seseorang, begadang. Pernyataan ini juga menunjukkan perhatian dan peduli terhadap kesehatan seseorang. Terima kasih telah mengikuti latihan soal Bahasa Indonesia kelas 9 di ruang kelas hari ini. Dari setiap soal dan jawaban yang telah kita bagikan tadi, semoga dapat memberikan wawasan baru untuk kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Kelas dan komen materi latihan soal apa yang harus kita bahas di next episode. Sampai jumpa di episode Ruang Kelas berikutnya. Tetap semangat belajar!